Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Najwa Nafis Damayanti, biasa dipanggil Najwa, dan aku merupakan mahasiswi D4 Manajemen Pemasaran Angkatan 2020 yang saat ini sedang berada di Malaysia. Aku di Malaysia karena mengikuti program Student Mobility di University Tun Hussein on Malaysia, dan sekarang posisi aku sedang berada di dalam College Kediaman atau yang biasa disebut asrama ya kalau di Indonesia. Di dalam video ini aku ingin sedikit sharing mengenai experience yang aku dapatin selama menempuh mata kuliah simulasi pemasaran. So, di semester 6 yang lalu aku menempuh mata kuliah ini, dan menurut aku mata kuliah simulasi pemasaran itu benar-benar seru banget dan beda dari mata kuliah yang lain. Karena apa? Karena di dalam mata kuliah simulasi pemasaran kita tidak hanya sekedar mendapat teori saja, tapi benar-benar langsung praktek seolah-olah kita itu punya perusahaan sendiri. Nah, di setiap perusahaan tersebut kita itu masing-masing punya target. Misal, perusahaan A punya target untuk meningkatkan penjualannya. Nah, di situ kita harus merancang bagaimana strategi pemasaran yang tepat, lalu harus menganalisis target pasar kita siapa, segmentasi pasar, hingga membuat anggaran dana untuk pemasarannya itu nanti bagaimana, dan juga implementasi dari strategi pemasaran yang telah kita rancang bersama dengan tim. So, dari kegiatan tersebut kita jadi benar-benar tahu mengenai step-step pemasaran yang harus dilakukan di tim marketing sebuah perusahaan, seperti halnya mulai dari rencana pemasaran, strategi pemasaran, hingga akhirnya pada evaluasi kinerja tim pemasaran. Nah, selain experience di dalam kelas itu kemarin aku rasanya terbantu banget karena telah menjalani mata kuliah simulasi pemasaran. Kenapa begitu? Karena ketika aku terjun langsung ke lapangan, ketika aku menjalani praktek kerja lapangan atau PKL kemarin, itu aku jadi lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Karena kan di simulasi pemasaran kita udah simulasi seperti halnya orang yang bekerja beneran di dalam sebuah perusahaan beneran. Terus kita juga udah terbiasa dengan bagaimana cara memecahkan masalah, terus juga bagaimana cara bisa mencapai target yang telah ditentukan, hingga bagaimana cara berkomunikasi yang efektif baik itu dengan rekan kerja maupun dengan klien. Sehingga ketika kita diminta untuk berkontribusi secara langsung di dalam khususnya tim marketing perusahaan, kita jadi lebih tahu kayak apa saja yang harus dilakukan, bagaimana caranya, itu kita lebih tahu dan lebih siap. Nah, tentunya terdapat beberapa challenge yang menurut aku harus dihadapi ketika menempuh mata kuliah simulasi pemasaran. Kalau menurut aku beberapa challenge tersebut itu terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu terbatasnya waktu, akan tapi kita harus tetap bagaimana caranya untuk bisa menempuh target. Jadi kita harus benar-benar bisa nge-manage waktu dan juga anggota tim untuk bekerja sama demi terpenuhnya target tersebut dengan adanya batasan waktu. Lalu yang kedua, kita kan bekerja secara tim ya, jadi pastinya terdapat perbedaan pendapat bersama dengan anggota tim yang lain. Lalu yang ketiga, ketika strategi pemasaran yang telah kita rancang dengan sedemikian rupa tapi ternyata menurut klien kurang, kita harus memikirkan bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapi hal tersebut. Namun dari beberapa hal tersebut tentunya dapat membuat bahan evaluasi untuk diri aku maupun tim aku. Jadi bisa lebih baik untuk kedepannya dan lebih tahu mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki. Selain itu, dari experience yang telah didapatkan itu juga bisa lebih nge-create diri kita menjadi lebih profesionalitas ketika dihadapkan dengan lingkungan kerja. So, itu saja yang dapat aku share ke kalian. Menurut aku kalian harus benar-benar bisa mengikuti dengan semaksimal mungkin mata kuliah simulasi pemasaran ini, karena ini sangat berpengaruh, sangat membantu juga ketika kalian dihadapkan dengan lingkungan kerja, apalagi
di tim marketing, di dalam tim marketing. Oke, see you. Terima kasih semuanya. Semoga video aku dapat dengan mudah dipahami dan semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, semangat.